Bismillah, kalau orang yang berpuasa kesehariannya tidur dan bangun-bangun menjelang maghrib, apakah puasanya batal atau hanya sia-sia? Ya, alhamdulillah ya, ini sudah kita mendekati bulan Ramadan ya. Ya, kita ingatkan bahwa puasa ini bukan hanya menahan lapar dan haus saja kemudian selesai begitu saja ya. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, man qama ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang menegakkan ibadah di bulan Ramadan di sini ya. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan penuh dengan keimanan dan mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dengan lafaz hadis ini Nabi SAW membimbing kepada kita berpuasa ini dengan penuh keimanan dan penuh harapan untuk diberikan pahala ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka balasannya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Baik. Nah, jadi ketika seorang melaksanakan puasa, nah, ada tuntutan untuknya terus menambah keimanan dia untuk beramal dengan amalan-amalan yang disyariatkan. Dicontohkan Nabi SAW ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, ya, qiraatul Qur'annya, membaca Al-Qur'annya, kemudian melakukan hal-hal yang lainnya. Ya, bahkan di dalam hadis disebutkan man qama ramadhana, barang siapa yang menegakkan bulan Ramadan. Qoma di sini kata para ulama bukan hanya puasa saja, tapi dia menegakkan salatnya, menegakkan sedekahnya, menegakkan qiraatul Qur'annya, ya, menegakkan hal-hal yang lainnya yang itu disyariatkan di bulan Ramadan, ya, di bulan Ramadan. Apa yang dilakukan oleh tadi yang digambarkan oleh penanya tadi, bahwa seseorang tidur terus ya sampai menjelang buka baru dia bangun. Nah, kata Nabi SAW, rubba as-saim hadduhu al-'atash wal ju'. Ya. Orang yang seperti ini boleh jadi yang dia dapatkan dalam puasanya apa? Hanya lapar dan haus saja, dahaga saja. Hanya lapar dan dahaga saja. Itu saja yang dia dapatkan. Ya, adapun pahalanya dia tidak mendapatkannya. Kalau dikatakan sah puasanya sah, ya. Karena dia menahan lapar dari sebelum terbitnya fajar sampai terbenam matahari, yakni maghrib ya. Kalau secara sah dia sudah melaksanakan, menggugurkan kewajibannya. Cuma tadi dalam masalah pahala Allah alam ya. Kalau keadaan seperti ini dia tidak boleh jadi tidak mendapatkan pahala gitu ya. Dan dia hanya mendapatkan apa? Lapar dan dahaga saja. Ya. Lapar dan dahaga, haus dan lapar saja. Itu saja yang didapatkan. Adapun pahala ya karena keadaan seperti itu mungkin sangat-sangat jauh dari kesempurnaan. Nah ini Allah. Jadi kita nasihatkan untuk memanfaatkan waktu di bulan Ramadan ini dengan amalan-amalan. Ya, hanya 1 bulan dalam 1 tahun. Allah Subhanahu wa taala pilih hanya 1 bulan saja. Dan itu kata Allah Subhanahu wa taala ayyamam ma'dudat, hari yang bisa dibilang hanya 30 sampai 29 hari saja. 29 sampai 30 hari saja. Itu saja. Dari 1 tahun. Berapa 1 tahun itu? Harinya 130. Ya 300 lebih ya. Nah, 300 lebih hari yang ada. Nah, ini 360-an ya. Nah, kausannya 30 ya, 30 saja semuanya, maka 360. Nah, ini cuma 30 hari saja. Ya, 30 hari saja disyariatkan untuk kita berpuasa di sana. Maka tentunya sangat-sangat rugi kalau seandainya kita tidak memanfaatkan amalan di bulan Ramadan ini. Ya, maka banyak di dalam dalil bimbingan Nabi SAW untuk kita memperbanyak amalan ya di bulan Ramadan ini. Kesempatan ya, para ulama saja 3 bulan sebelumnya, 6 bulan sebelumnya sudah berdoa gimana? Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan.
menunjukkan apa? Kerinduan mereka untuk beramal di bulan Ramadan, sampai berdoa, ya Allah sampaikanlah aku ke bulan Ramadan. Sampai ke bulan Ramadan membuat apa maksudnya? Tapi kan tidak bukan hanya begitu saja gitu. Untuk sampai ke bulan Ramadan itu ada tujuannya apa? Mereka tentunya lebih mujahadah fil amal, fil ibadah, lebih bersungguh-sungguh dalam ibadah. Ya, sampai mereka berdoa seperti itu. Jadi ada tujuan untuk agar bisa lebih meningkatkan ibadah di bulan Ramadan. Karena dengan di bulan Ramadan ya suasana mendukung gitu ya. Orang-orang banyak yang puasa, orang-orang banyak yang ya hatinya lembut dengan Ramadan ini. Ya, kadang orang malas untuk bersedekah di bulan Ramadan, masya Allah. Salat, begitu pula dan yang selainnya. Nah, ini kesempatan untuk kita ketika kita melihat banyak orang yang melakukan kebaikan, kita berlomba-lomba di dalamnya. Kita berlomba-lomba di dalamnya. Jadi jangan sampai kemudian dia malah tidak ada maziyahnya, tidak ada keistimewaannya ketika di bulan Ramadan. Amalan tidak bertambah, bahkan mungkin cenderung lebih turun. Nah, ini salam ya. Ini ya yang Nabi SAW ingatkan, ragima amfumriin, celaka seseorang dakhala alaihi Ramadan, masuk ya dia bulan Ramadan walam yughfarlah. Sementara dosanya tidak diampuni ya. Sementara dosanya tidak diampuni. Maka sekali lagi persiapkan dari sekarang ya. Nabi SAW membimbing, mencontohkan kepada kita sebelum di bulan Sya'ban saja sudah banyak berpuasa. Aisyah mengatakan lam yakun Nabi SAW, tidak Nabi SAW berpuasa di bulan penuh illa Sya'ban, kecuali di bulan Sya'ban ya. Kecuali di bulan Sya'ban. Para ulama terdahulu ketika masuk bulan Sya'ban itu sudah fokus dengan Al-Qur'an. Maksudnya sudah lebih intens membaca Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, berinteraksi dengan Al-Qur'an, itu lebih dekat lagi. Barakallahu fikum. Nah, ini persiapan untuk masuk ke bulan Ramadan agar terbiasa dengan amalan-amalan tadi. Nah, ini bahkan dipersiapkan dari sekarang, di planning dari sekarang ya, dan niatkan kata Syekh Syu'air hafizahullah, beliau menasihatkan kepada kita agar awal kali kita niatkan kebaikan ya, semangat untuk meniatkan kebaikan. Jadi apa yang kita akan lakukan nanti di bulan Ramadan, niatkan kebaikan semuanya. Saya akan puasa, saya akan sholat malam, saya akan bisa sedekah yang lebih gitu, dan seterusnya. Nah, dengan niatan yang baik ya, karena segala sesuatu itu mulai dari niat. Kalau sudah tidak ada niat, sudah tidak ada azam gitu, tidak ada tekad untuk memperbaiki amalan, gimana lagi amalannya gitu ya. Nah, tapi berazam dari sekarang ya, bertekad dari sekarang, berniat dari sekarang untuk kita mau mengamalkan amalan-amalan yang lebih di bulan Ramadan nanti. Nah, nasallallahu at-taufiq. Mungkin yang bisa anda jawab.